Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para penonton dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel ini berjudul Pentingnya Desain Grafis dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benny Stefano. Saya merupakan mahasiswa Prodi Desain Komunikasi Visual di BINUS University Malang, dan saya merupakan mahasiswa semester 4 dan akan lulus pada tahun 2022. Yang akan kita bahas hari ini yaitu desain grafis dalam kehidupan sehari-hari dengan kata kunci desain grafis, komunikasi, informasi, dan visual. Sebelum itu, mari kita bahas apa arti dari desain grafis sendiri. Jika kita melihat pendapat seorang ahli yang bernama Jessica Helfrand pada tahun 2008, dan di sini saya mengutip, kombinasi kompleks antara kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Itu merupakan pengertian dari desain grafis menurut seorang ahli yang bernama Jessica Helfrand. Kemudian, desain grafis sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Desain grafis dapat kita temukan di sekitar kita, contohnya di dalam kemasan makanan atau minuman. Kemudian, jika kita melihat produk-produk kebersihan, kita juga dapat melihat desain grafis di kemasan yang digunakan untuk membungkus produk tersebut. Dan desain tersebut berfungsi sebagai media komunikasi dari sang pembuat produk kepada sang pengguna. Di situ kita akan melihat bagaimana proses komunikasi yang tidak langsung terjadi, di mana sang pembuat ingin mengkomunikasikan bagaimana fungsi atau bagaimana produk ini dibuat untuk pengguna. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa desain grafis dapat kita temukan dalam gawai yang kita gunakan. Kita bisa melihat di sini ada logo-logo dari berbagai produk ya, seperti produk olahraga, produk minuman, kemudian ada produk elektronik juga. Bahkan dari produk kebersihan juga ada. Dan untuk desain antarmuka sendiri kita bisa lihat dalam gambar ini. Ini merupakan contoh penerapan desain grafis dalam tampilan antarmuka yang digunakan dalam ponsel pintar. Seperti bagaimana warna mempengaruhi penggunaan tampilan antarmuka, kemudian dari bentuk serta ukuran. Kemudian jarak dari ikon-ikon yang ada di dalam desain antarmuka juga sangat diperhatikan agar bagaimana sebuah desain itu terlihat menarik dan tidak berantakan. Dan dari situ desainer harus menemukan sebuah keseimbangan untuk melakukan penataan terhadap desain antarmuka dalam sebuah gawai. Kemudian kita menelisik lebih dalam. Desain grafis merupakan perpaduan dari seni rupa dan juga komunikasi. Jika kita lihat di sini, desain grafis tidak hanya melibatkan sebuah gambar saja, tapi juga melibatkan media lain, baik media cetak ataupun non-cetak. Desain grafis juga menghasilkan sebuah produk yang mempunyai fungsi fisik dan juga fungsi komunikasi. Desain juga digunakan untuk membuat tampilan sebuah benda menjadi lebih baik dan mempunyai nilai estetika. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan desain grafis dalam kehidupan sehari-hari semakin tinggi. Dalam penelitian ini, akan dibahas beberapa manfaat nyata desain grafis dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja yang pertama yaitu mempercepat dan mempermudah proses pekerjaan. Desain grafis dapat mempermudah dan mempercepat suatu proses pekerjaan. Contohnya adalah, desain grafis dapat digunakan untuk memvisualisasikan sebuah data angka atau kurva. Jika kita bisa lihat dalam gambar ini merupakan data-data yang ingin disampaikan yang sebelumnya hanya berupa sebuah angka saja. Dengan adanya desain grafis, sebuah data dapat diproses dengan lebih cepat dan mudah oleh orang yang menerima data. Desain grafis juga dapat membuat tampilan sebuah data lebih baik dan punya nilai estetika, sehingga orang yang melihat sebuah data
Dia tidak akan cepat bosan dan akan lebih mudah menangkap apa pesan yang ingin disampaikan oleh data itu. Kemudian orang juga akan lebih mudah mengingat data yang divisualisasikan seperti ini daripada data yang hanya sekedar deretan angka dan huruf saja. Kemudian kita masuk ke fungsi kedua, yaitu desain grafis juga dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi dan mempermudah komunikasi. Dengan adanya desain grafis, sebuah informasi dapat diproses dengan lebih cepat dan mudah oleh orang yang menerima informasi. Jika kita bisa lihat di dalam gambar ini, bagaimana desain lebih mudah untuk menyampaikan informasi. Di sisi kiri, kita lihat bagaimana sebuah desain yang baik, di mana pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, terlihat. Sementara di sisi kanan, sebuah penataan yang sangat buruk, itu membuat pesan tidak akan cepat dan mudah dipahami oleh sang penerima informasi. Desain grafis juga dapat mengkomunikasikan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata atau tulisan saja. Jadi, jika kita berbicara soal keindahan, desain grafis mempunyai cara untuk menyampaikan keindahan itu dengan sebuah media visual yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Kemudian desain grafis juga sebagai media promosi dan penjualan untuk meningkatkan perekonomian. Kebanyakan alasan orang membeli produk karena media promosi yang bagus, terutama desain kemasan atau promosi dari produk itu sendiri. Desain yang terencana dan tepat sasaran kepada target pasarnya dapat meningkatkan penjualan. Kemudian juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena dengan desain yang tepat dan bisa menggambarkan bagaimana identitas suatu usaha, hal ini dapat membuat orang tertarik untuk membeli produk. Kemudian sebuah desain juga berfungsi untuk membedakan ciri khas suatu produk dengan produk yang lain. Dan menurut survei, 70% orang membeli produk yang mempunyai desain lebih menarik. Contoh desain yang menarik dapat kita lihat di dalam gambar di dalam slide ini, di mana yang kiri merupakan desain dari kemasan untuk produk olahan susu berupa keju, dan yang kanan merupakan desain dari botol untuk minuman beralkohol. Di sini kita bisa lihat bagaimana desain yang menarik itu dapat memancing orang untuk tertarik dan ingin tahu, kemudian membeli produk yang ditawarkan. Kemudian, jika kita berbicara mengenai promosi, kebanyakan produk zaman sekarang sudah mempunyai situs internet sendiri yang digunakan untuk menjelaskan produk-produk yang mereka miliki. Nah, di sini desain situs internet yang menarik terbukti dapat meningkatkan penjualan dengan sangat baik. Seperti yang tadi kita bahas di slide-slide sebelumnya, bahwa desain dapat menyampaikan sesuatu yang tidak dapat disampaikan dengan kata-kata. Dan dengan tampilan yang ringan dan juga tidak berantakan, orang akan lebih cepat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penjual kepada sang pembeli. Nah, kesimpulannya, desain grafis di masa kini sudah menyatu dengan elemen kehidupan sehari-hari. Kemudian desain juga mempunyai banyak fungsi dan manfaat, baik dari segi estetika ataupun ekonomis. Desain grafis juga merupakan salah satu media komunikasi nonverbal yang dinilai sangat efektif dalam menyampaikan sebuah pesan. Desain grafis mempunyai banyak sekali manfaat tergantung pada bidang apa desain tersebut digunakan. Dan sekian presentasi mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Desain Grafis dalam Kehidupan Sehari-hari. Di dalam presentasi tadi kita sudah membahas bagaimana desain grafis sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan tidak memandang bagaimana status orang tersebut, desain tetap dapat diterapkan di dalam kehidupan semua manusia. Dan akhir kata, saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Beni Stefano, pamit undur diri.
Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kalian mengenai bagaimana desain grafis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya mohon pamit, dan selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam.